Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Di awal video channel ini, gua ngebahas tentang Adam ya. Judulnya kisahku tentang Adam. Nah, gua sendiri akan mengungkapkan suatu pikiran gua sendiri atau pendapat gua sendiri tentang surganya Adam itu di langit atau di bumi, gitu kan? Oke, mari kita mulai. Gua akan membuka sedikit aja dulu bahwa menurut gua pribadi surganya ada di dunia gitu. Jadi bukan Adam itu dia tinggal di surga terus surganya ada di langit, kemudian dia diturunkan dari surga itu ya diluncurkan dari langit seperti Thor dia turun dari langit ke bumi seperti itu. Gua nggak seperti itu pemikirannya gitu kan. Jadi bisa kita diskusikan gitu kan. Tidak masalah gitu kan. Seorang muslim itu harus berpikiran terbuka dan Allah sendiri yang memerintahkan itu bahwa gunakanlah akal pikiranmu kan seperti itu. Ya mungkin untuk menemukan kebenaran-kebenaran Tuhan atau misalnya silokan-silokan dari suatu ayat kan seperti itu. Oke, apa yang akan gue sampaikan ini apakah sudah ada bukti ilmiahnya? Ya mungkin saja sudah dibuktikan karena gue bukan seorang ilmuwan, gue hanya seorang pemikir seperti itu gitu. Dan ini adalah hasil pikiran gue gitu kan. Jadi mari kita diskusikan gitu kan. Dan tidak ada salahnya gitu kan. Justru gue berharap bahwa sebuah diskusi yang dilakukan oleh setiap generasi atau setiap orang itu justru akan menimbulkan kehangatan dari dalam bersosialisasi seperti itu gitu kan. Nah, ini juga bukan klaim suatu kebenaran, tentu saja tidak gitu kan. Justru ini hanya sebuah pendapat yang dimana pendapat gue ini bisa saja kan menggali sebuah pikiran baru, terus kemudian pendapat baru gitu kan. Yang dimana pendapat gue tentu saja sangat pasti memiliki banyak banget titik kelemahan-kelemahan gitu kan. Mungkin itu misalnya titik kelemahannya itu karena ada bukti yang ditemukan mungkin sangat berbeda dengan apa yang gue ucapkan, atau kemudian juga ada bukti-bukti yang atau misalnya ayat-ayat yang memang membatalkan pikiran-pikiran itu kan seperti itu. Tapi gue sendiri juga tentu saja dari ayat-ayat itu sendiri gitu. Kemudian gue pikirkan kan seperti itu gitu. Lalu di mana dan bagaimana gue bisa berpikir bahwa surganya yang atau surga yang pernah didiami oleh Adam itu adanya di bumi gitu. Seorang presiden turun dari jabatannya saja, dia turun di situ kan bukan berarti posisi kursi kepresidenannya ada di luar bumi kan seperti itu atau ada di jauh dari masyarakat, tetapi tetap aja di bumi dan tetap aja di tempat yang dimana masyarakat itu juga tinggal. Bukan artinya gua menyamakan posisinya, tidak seperti itu. Cuman ini mengambil contohnya seperti itu gitu kan. Dan di situ juga dia ibaratnya menjadi seorang presiden kemudian menumbuhkan peradaban suatu negara kan seperti itu gitu kan. Ketika dia tidak mampu menahan godaan ibaratnya ya si presiden itu akan diturunkan dari kepresidenannya, dari jabatan kepresidenannya seperti itu kan gitu. Nah, jadi dari contoh itu saja, bukan dari contoh itu saja, dari contoh itu gue akan mencoba memberikan pendapat gue seperti itu. Intinya dari semua ini tuh gue berharap menemukan suatu kesimpulan yang sangat baik gitu kan dari kajian-kajian sejarah yang kita baca seperti itu gitu kan. Kemudian juga ada yang ayat-ayat yang membuktikan menyampaikan seperti itu, terus kemudian kajian-kajian ilmiah itu kan yang membuat kita bahwa surganya Adam itu ada di langit atau misalnya surganya Adam itu ada di bumi kan seperti itu. Jadi dari banyak pertanyaan dan dari banyak pikiran-pikiran atau ilustrasi yang ada di masyarakat, nah gue memilih bahwa gue meyakini bahwa ya surganya Adam itu ada di bumi gitu. Apakah misalnya surganya Adam atau surga yang ditempati Adam itu misalnya adanya di langit gitu kan, atau misalnya di mana gitu, atau mungkin di tempatnya alien atau apa segala macam seperti itu kan gitu. Terus kemudian Adam melakukan suatu kesalahan dan akhirnya diturunkan ke bumi dan dia menjadi orang pertama yang membuat suatu peradaban di bumi kan seperti itu gitu kan. Ya intinya banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan kan gitu kan. Apakah dia dari bangsa atau posisinya di luar angkasa atau di apa segala macam terus diluncurkan set di bumi kemudian dia membangun peradaban di bumi apa segala macam gitu kan. Itu pertanyaannya timbul begini, lah emang di luar angkasa ada tanah gitu ya? Ya kan akhirnya ya jadi ya intinya seperti itu kan jadi seru gitu. Jadi karena pertanyaan-pertanyaan itu juga gua dengan diri gua sendiri tuh ribut gitu kan, ngobrol ya bertafakur lah bisa dibilang gitu kan. Dan ya tetap gua akhirnya kembali lagi bahwa gua yakin di bumi seperti itu gitu kan ya.
Tetapi apakah memang benar seperti itu? Ya gue nggak bisa mengklaim, ini bukan suatu kebenaran kok, ini tentang suatu pendapat. Makanya silakan teman-teman juga berpendapat gitu. Ya pokoknya intinya udahlah, itu misalnya surganya ya di akhirat lah nanti udah segala macam gitu kan. Nah, kalau itu udah kadarnya keimanan teman-temannya. Ketika kita mencoba membuktikan sesuatu, kemudian sesuatu itu tidak mampu kita buktikan baik secara ilmiah, data-data antropologi apa segala macam itu tidak dapat juga kita temukan, maka di situ baru kita akan simpan di dalam posisi ranah keimanan gitu. Karena posisi keimanan itu kan adanya di atas gitu loh, di atas segalanya lah kan seperti itu gitu. Jadi jangan belum membuktikan apa-apa, belum mencoba melakukan penelitian apa-apa, belum pernah baca buku juga kan seperti itu, belum pernah juga kita bertafakur atau berpikir gitu, belum pernah juga kita ibaratnya berdialektika dengan diri kita gitu dari ayat yang kita baca atau mengkaji ayat secara mendalam, belum pernah kita lakukan, terus kita langsung taruh di iman itu. Kalau menurut gua akhirnya posisi iman lu mungkin jadi di bawah telapak kaki gitu kan, karena lu berpijak di situ gitu kan. Iman itu dijunjung kalau menurut gue, bukan dipijak sama lu gitu kan. Walaupun istilahnya bahasanya kita berpijak kepada keimanan, bukan artinya keimanannya diinjak gitu kan. Seperti itu. Nah jadi karena gua nggak mau seperti itu, nggak mau bisa mengatakan, yo langsung aja ke akhirat, itu nantilah di akhirat nanti kita akan menemukan jawabannya. Enggak, gua juga di sini kan Allah memerintahkan untuk berpikir, makanya ya gue gunakan, maksudnya gue taati perintah Allah itu, gue gunakan pikiran gitu ya, tapi kan bukan untuk mikirin hal itu juga gitu ya kan, tidak ada salahnya, toh bukan cuma gue juga satu-satunya orang yang berpikir soal ini gitu kan, karena banyak juga orang yang bertanya sebenarnya surganya Adam yang dimaksud di dalam Al-Quran itu ya, orang-orang muslim sebagian kan ada juga yang berpikir sampai sejauh itu gitu kan, dan itu kan tidak salah seperti itu, yang penting jangan sampai membuat kita keluar kepada jalur-jalur kebenaran Islam kan seperti itu, sehingga kita menjadi murtad kan seperti itu gitu kan. Nah di sini gue berpikir juga seperti itu gitu loh teman-teman. Jadi gue ingin mencoba membuktikan dulu, baik secara misalnya penelitian orang lain yang gue baca ataupun hasil pikiran gue sendiri, tafakur, hasil kajian gue misalnya di dalam suatu ayat gitu kan, dengan gue memahami diksi-diksi dari suatu ayat itu ya maksud gue masih berpendapat kalau surganya Adam itu ada di bumi seperti itu. Malaikat diperintahkan oleh Allah ya kan turun ke bumi ya kan, atau mengambil tanah dari bumi itu, kemudian dibawa ke hadapan Allah dan dijadikanlah Adam seperti itu. Nah sedangkan di dalam ayat Al-Quran juga pernah kalau nggak salah ada suatu ayat yang bahwa penciptaan Adam pun tidak jauh berbeda dengan penciptaannya Nabi Isa gitu kan. Nah kalau misalnya kita kembali ke ayat yang tadi bahwa malaikat ngambil tanah dari bumi gitu kan, entah itu dari daerah Sukabumi atau mungkin dari daerah Jawa atau mungkin itu dari daerah ya terserah deh gitu, mau dari Garut atau apa sih kalau macam, berarti ngambil tanah terus dicomot kayak gitu kan, terus kemudian dibawa ke hadapan Allah, kemudian sama Allah tuh diimplem-implem gitu kan, berarti saat itu Allah lagi di mana coba? Gue kan jadi ya, karena kalau misalnya berkaca atau misalnya pikirannya ke situ, gue jadi berpikir berarti Allah saat itu nungguin gitu kan ya, nungguin malaikat ngambil tanah, ya nggak mungkin lah, kayaknya jadi lucu kesannya kan gitu kalau menurut gue. Makanya itu jadi gue yakin bahwa surganya Adam itu adanya di bumi gitu. Kalau misalnya pun ada kiasan semacam itu yang mengatakan bahwa malaikat diperintahkan oleh Allah ngambil tanah dari bumi terus kemudian dibawa ke hadapan Allah dan Allah ciptakan menjadi Adam gitu kan, kemudian apa namanya Adam disuruh tinggal di surga kan seperti itu. Nah gue yakin surganya di bumi dan Allah juga saat itu dia ada di bumi gitu ya kan, sampai detik ini juga Allah ada di mana-mana, dia tidak terikat ruang dan waktu kan seperti itu gitu. Sebagai orang beriman kita harus juga sadar bahwa Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu kan. Nah jadi kalau misalnya ya kita mensimulasikan di dalam pikiran kita bahwa malaikat turun set ke bumi ngambil tanah dibawa ke langit ciut gitu kan surganya di langit keberapa ya nggak tahu sih ya kan. Nah terus kemudian di surga diturunkan dari langit ya kan pakai pesawat yang gambar piring atau apa ya gue nggak tahu ya gitu kan, set gitu kan ke bumi gitu kan sampai ke bumi dia ngerasa loh kok gelap gitu kan. Ya gue nggak ke situ gitu loh pikirannya gitu kan. Kenapa gue meyakini bahwa surganya Adam itu ada di bumi? Karena begini, di dalam pikiran gue itu yang dimaksud adalah malaikat itu mengambil tanah dari bumi kemudian dibawa ke hadapan Allah, kemudian oleh Allah diciptakan menjadi sosok Adam. Itu maksudnya, kalau apa bukan maksudnya, yang ada di pikiran gue tuh begini teman-teman. Ini pendapat gue ya. Gue nggak mengklaim bahwa ini benar gitu. Cuman ini pendapat gue.
Jadi maksudnya adalah malaikat diturunkan ke bumi bukan mengambil tanah itu seperti Geb mengambil tanah begitu. Mengambil itu seperti misalnya gini, ketika seorang ayah berwasiat kepada anaknya, nak ambillah tanah yang itu untukmu, ambillah tanah yang ini untukmu. Anak ketiga bisa ambillah tanah yang ini untukmu. Ambil di situ kan nggak dicomot bro, tapi dirawat. Kan begitu. Jadi gue berpikir seperti itu. Jadi Allah turunkan malaikat ke bumi untuk merawat tanah, untuk merawat pohon supaya pohon dan tanah itu tumbuh, ya kan? Kemudian menjadi saripati, menjadi buah, dari buahnya itu kemudian menjadi saripati yang dikonsumsi oleh manusia. Kemudian dari manusia yang dikonsumsi itu maka menjadi setetes air, kemudian ya jadilah Adam. Lah, kalau begitu berarti Bang Adam punya ibu dan bapak gitu kan. Ya nggak bisa gue bilang iya juga, nggak bisa gue bilang tidak juga. Karena di dalam ayat manusia itu diciptakan dari tanah, terus kemudian dari segumpal darah atau apa semacam itu. Nah, jadi gue berpikir seperti itu gitu kan. Kalau misalnya dikatakan bahwa berarti kalau gitu Adam juga punya ayah dan ibu dong. Gitu. Ya gue nggak bisa bilang iya dan gue juga nggak bisa bilang tidak. Masalahnya adalah Allah juga tidak mengatakan bahwa tanah yang dimaksud itu, Allah juga tidak menjelaskan apakah tanah dari bumi atau tanah dari Mars atau tanah dari bulan atau tanah dari mana kan. Karena mungkin Allah juga tahu bahwa manusia akan berpikir ya namanya tanah ya dari bumi. Seperti itu kan. Gitu. Nah jadi seperti itu yang ada di pikiran gua itu gitu kan. Malaikat disuruh merawat bumi, ya sampai sekarang juga mungkin kan masih seperti, bukan mungkin ya kan masih seperti itu gitu kan, merawat pohon itu gitu. Kita kan cuma tahu nanam nggak tahu numbuhin, sebenarnya kan seperti itu gitu kan. Allah yang menumbuhkan itu gitu kan. Mungkin Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk bertugas menumbuhkan pepohonan sampai menjadi buah, menjadi saripati, menjadi air mani dan kemudian menjadi Adam. Seperti itu yang ada di pikiran gua teman-teman gitu. Nah lalu siapa yang menjadi ibu kandungnya misalnya Adam gitu kan. Ya mungkin tidak Allah jelaskan di situ karena mungkin yang Allah maksud itu kan Adam itu sebagai orang pertama mungkin yang modern gitu loh. Orang pertama yang berpikiran modern gitu loh. Sedangkan orang sebelumnya misalnya ibunya atau bapaknya kalau seandainya mau dikatakan ada itu tidak berpikiran seperti Adam gitu loh. Tidak modern gitu. Atau mungkin orangnya pada saat itu beda jenis homo gitu. Nah, yang gue maksud beda jenis homo tuh maksudnya kan ada homo itu kan ada homo sapien, ada homo erectus, ada homo apa segala macam banyak lah gitu kan ya jenis-jenisnya seperti itu gitu kan. Nah, mungkin Adam itu yang dimaksud homo sapien pertama gitu atau yang dibilang apa bisa juga mungkin dibilang sebagai manusia modern pertama seperti itu gitu kan yang bisa berkembang biak atau berketurunan gitu. Berketurunan ini baik secara keturunan ibaratnya dia bisa menikah dengan perempuan kemudian melahirkan suatu anak atau juga mungkin berketurunan itu bisa menurunkan pikiran-pikiran sehingga bisa membuat suatu peradaban kan seperti itu gitu kan. Nah jadi yang ada di pikiran gue itu seperti itu teman-teman. Jadi bukan misalnya nggak berpikir bahwa malaikat itu turun terus nyomot tanah terus dibawa ke sana terus diimplem gitu sama Allah gitu kan terus di Adam itu digeletakin gitu terus kemudian nggak seperti itu gitu yang ada di pikiran gue. Jadi karena itulah makanya gue berpikir surganya Adam itu ada di bumi karena Adam juga diciptakannya seperti itu sebagaimana Allah menciptakan diri kita seperti itu. Jadi Allah menciptakan Adam juga sebagaimana Allah menciptakan diri kita gitu. Kemudian Allah menempatkan di surga ya surganya di bumi juga gitu kan. Tetapi mungkin yang dimaksud surga itu karena pada saat itu Adam diciptakan kemudian Siti Hawa juga diciptakan dari tulang rusuknya Adam itu ya mungkin di situ tuh Adam diberi kebebasan oleh Allah gitu. Diberi kebebasan itu artinya silahkan kau mau makan apa bebas, silahkan kau mau ngapain juga bebas kecuali satu hal lu jangan makan buah holi kan seperti itu gitu. Tapi ya karena Adam nggak kuat ibaratnya ya mungkin kalau disimulasikan kita tinggal di suatu rumah apapun yang kita inginkan boleh tapi ada satu hal yang dilarang gitu. Dan ya kok satu hal ini sangat luar biasa gitu kan. Nikmatnya surga kok bisa kalah sama buah holi gitu kan akhirnya dia nyomot buah holi gitu kan gitu. Ya entahlah pokoknya intinya kan seperti itu. Jadi gue berpendapat bahwa seperti itu gitu. Nah karena dia melakukan satu pelanggaran maka diturunkanlah dari surga artinya mungkin ibarat seperti presiden yang gue bilang tadi
diturunkan dari jabatannya kan gitu kan. Makanya kan di dalam Al-Qur'an juga Allah mengatakan bahwa sebagian di antara kalian akan menjadi musuh. Loh kok sebagian? Maksud Adam cuma berdua ke sebagian, berarti Adam sama Hawa perang dong. Bermusuhan dong. Nah, berarti kemungkinan banyak kan begitu kan. Jadi apakah saat itu hanya berdua di surga? Ya nggak tahu juga gue. Belum bisa mengatakan iya atau tidaknya gitu. Cuman ya intinya mungkin ibarat seorang arsitektur, dia memikirkan suatu bangunan, itu bangunan udah jadi di pikirannya arsitektur itu, tinggal diimplementasikan dalam bentuk fisik bangunan kan seperti itu. Mungkin itu juga yang dimaksud sebagian dari kalian itu mungkin pada saat itu Adam dan Hawa yang turun gitu kan. Tetapi Allah tahu bahwa Adam dan Hawa itu akan berketurunan, akan menjadi banyak. Pikiran gua sejauh ini seperti itu gitu. Tidak seperti yang sebagian orang mengatakan bahwa malaikat Jibril turun ke bumi, ngambil nyomot tanah, terus dibawa ke sana, tanah liat hitam itu ya diulek. Nggak seperti itu. Jadi oke, itu pendapat gua tentang Adam. Dan silakan kalau teman-teman misalnya punya pendapat baru, atau kalau misalnya teman-teman bisa menjawab dengan hasil penelitian, itu lebih keren lagi gitu kan, atau misalnya dari hasil kajian antropologi dan sebagainya, itu lebih keren lagi. Silakan gitu kalian sampaikan pendapat itu di kolom komentar, atau ya kalian bikin video yang sama juga silakan gitu kan, tentang di mana surganya Adam kan seperti itu gitu kan ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.